Nama saya Anton Gus dari Kedunguni, Tanggil Tengah, Pekalongan Gus. Saya mau tanya Gus, ini gimana sikap kita kalau menghadapi saudara kita atau keluarga kita yang sedang sakaratul maut gitu Gus? Apa harus dibacakan surat Yasin atau bacaan atau gitu Gus? Iya udah Gus, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus mau nanya Gus. Allah berfirman, Innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni. Lidikri. Apa arti dari ayat itu Gus secara hakikat? Terus nomor 2, sempurnanya hidup dan sempurnanya mati. Gus nuwun Gus. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ketepatan itu tahun di mana ajaran Dinul Haq itu digelarkan secara terang-terangan. 2014. 2000 itu 20 sebagai surat yang ke-20 adalah surat Toha. 14 itu adalah ayatnya nomor 14. Maksud daripada ayat itu secara kacamata hakikat adalah seseorang yang sudah sampai bertemu Allah. Sebelum dia dikatakan bertemu Allah, makrifat Allah, baik dirinya, keakuan hambanya, atau makhluk lain, itu sudah tidak ada. Di dalam dirinya sudah tidak ada. Itu namanya nafi. Setelah itu muncullah isbat. Akunya Allah. Makanya diterjemahkan. Innani ana. Sesungguhnya saya. Ana nyong. Ya, nyong yang beri ya. Nyong. Iku Allahu Allah. Sesungguhnya saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ana. Ana lho Pak Niku. Tulisannya ana. Oleh sebab itu fa'budni. Sembahlah ana. Fa'aqimis shalah. Tegakkanlah sholat. Tegakkanlah kau menghadap padaku setiap saat dan waktu, lidzikri, semata-mata untuk mengingat aku, nyong. Nyong yang masuk di dalam diri jenengan iku bukan nyong makhluk. Paham? Kalau nyong yang masuk di dalam diri kita nyongnya makhluk, sing luar Jawa Tengah gak ngerti apa nyong itu. Oke, mohon maaf. Aku, nyong itu aku. Aku itu saya. Kalau yang muncul di dalam diri kita nyongnya kita makhluk, itulah nafsu sebetulnya. Sebutin nafsu kan ngeten Pak. Nun, fa, sin. Nafsu artinya diri. Aku yang berkembang di dalam diriku itu akunya makhluk. Sapa sing ngaji aku makhluk? Berarti nafsu. Iki nafsu. Wa ma bari'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu, cenderung melalaikan keallahannya. Nafsu seperti itu. Ini tugasnya sudah untuk melalaikan kita pada Allah.
Setelah nafsu kita perangi, maka masuk kita di muraqabah. Prosesnya kan gitu. Atau tahalli. Muraqabah. Mendekat. Ta'aruf. Tondone. Hatiku merasakan semua itu karena Allah. Berarti ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Ada dua. Ini sih muraqabah. Setelah itu, berjalannya waktu jenengan sirul asro terus, maka musyahadah. Tunggal. Yang digerakkan dan yang menggerakkan nama itu sudah tiada. Itulah maksudnya anak. Mau diterjemahkan anak. Itulah ahad. Posisi ahad itu di situ. Katakan Muhammad huwa utawi hidup iku Allahu jenenge Allah itu ahadun esa. Sampaikan hal ini. Bagaimana umatmu bisa ke ahad. Ini walaupun pedih, walaupun ini dirasa sangat tabu, tetap kami sampaikan. Walaupun banyak yang membenciku, nggak ada masalah. Tetap kami sampaikan. Ingat, semata-mata itu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita sebagai umat manusia. Itu kalau sadar. Bahwa wa aqimis shalah li dzikri, tegakkanlah aktivitas apa yang terjadi itu. Kalau saya menerjemahkan aqimis shalah bahasa syariat ya 5 waktu itu, tapi bahasa hakikat aqimis shalah adalah wassolatil wusta, salat daim awak terus. Artinya setiap aktivitas apapun, baik di dalam sholat 5 waktu maupun di luar 5 waktu, hatimu tetap tegakkanlah di dzikri, ingat padaku. Ingat maksudnya, sadar kalau semuanya itu akunya Allah. Pertama. Kedua, kesempurnaan hidup dan mati. Apa sih kafah kesempurnaan? Kesempurnaan hidup manakala Anda sudah jatuh di anak. Kesempurnaan mati juga Anda di anak. Namanya nafsu, Pak. Itu tidak akan pernah bisa kita hindari, alias kita terus diserang dan kita tidak pernah menang, manakala kita di luar zona musyahadah. Kalau sudah di zona musyahadah, makrifat Allah, akunya Allah, maka akunya hamba itu sudah tiada, sudah tak fungsi. Itulah lemah. Jadi ketika saat mentidak fungsikan akunya makhluk dalam diri kita, itu berarti kematian nafsu. Itulah kematian yang sempurna. Bukan kematian yang sempurna itu rogo sukmo loh, Pak. Enggak. Sampeyan pengen rogo sukmo. Mati hilang saja sate. Luwih gampang iku katimbang jenengan iki mematikan hawa nafsu. Oke. Ada loh, Pak. Seseorang itu mati, begitu mati hilang tinggal kafatnya. Jangan dikira itu mesti kekasih Allah. Belum tentu. Belum tentu. Rogo sukmo lo yeso. Jadi iku rogo sukmo. Rogo sukmo itu larinya ke muka syafa, Pak. Ke muka syafa. Dan itu gak penting buat jenengan. Ojo dadi wong mleki dipangan cacing. Ya. Apa-apa dintekno cacing ngono wis. Sing penting rohaniah jenengan wa inna ilaihi bisa kembali pada Allah. Bisa bali iku siji sampean iku ruh dalane bali, loro jenengan kabuta, telu dalane padang. Wis iku. Jangan roh dalane bali oma sampean, oke roh. Dalane padang ya,
tapi meripat wuto. Ayo mulia nek iso tutuk kon. Nggak bisa. Ayo pulang kok, bisa nyampe rumah? Nggak bisa. Oke, nyun sewu Pak, dalani sudah tahu rumah. Rumah kita adalah Allah. Surga bahasa syariat kembalinya. Negeri kita roh. Oke. Terus dalane oke lah Pak, padang. Dalane meripat kita gak butuh. Tapi dalane pet. Lampu sinar nggak ada sama sekali. Bisa nyampe? Nggak bisa. Karena peteng. Apalagi meripat wis wuto, nggak ada cahaya, itu namanya gelap gulita alias peteng. Tambah meniki. Jadi semuanya fasilitas itu nanti akan dibuka Allah. Mata tidak buta, jalan itu tahu, terang benerang, nyampe lah kita sampai pada tujuan. Kata Rasul, umatku yang seperti itu kalbargi. Sesok ketika nyun sewu Pak, ajal datang kalbargi, kembalinya pada Allah seperti kilat. Loh, seperti kilat, malaikat bakal nakoni lah. Langsung sowan ing ngersani Gusti Allah. Nyun sewu Pak, sampean roh Pak Mudin nalkin nih Pak. Ngertos nggih? Iku muru sing gak ngerti. Kok ngerti ya lapo diwuru-wurui. Buka, menabiyuka, wa kiblatuka, wa kitabuka. Jadi Wak Mudin, ya fulan, ojo gemeter. Wingko ditakto, diparani malaikat luruh, arani mungkar nakir. Dia akan berkata, marobuka jawaban, kanti tegas, Allahu Rabb. Ikut duduk no mayite goblok. Asli nih Pak, Wak Mudin iku nuturi sing takziah. Jenengan iku lho ndang baliyo, Tuhanmu iku Allah, sembahan Allah, aja nyembah selain ngoten lho asline, tapi gak dijelasno. Nggih. Kok kula dadi nyun sewu dadi Wak Mudin? Sing teko, ya fulan. Ndang baliyo nang Gusti Allah, mumpung awakmu durung mati koyo si fulan iki. Ngoten lho asline. Mestine ngoten. Tapi yo nyalai aturan syariat Pak. Ya toh? Sing bener iku ya tetep diomongno si fulan sing mati, sing nomor loro diomongno sing teko. Dulur-dulur kusuk sadurunge kau kedatangan dino pepesten kulu nafsin da'iqatul maut, lekaslah kau mengenal Allah sembahan Allah. Ngoten lho. Berarti kesempurnaan mati manakala nafsu keakuan dirimu itu sudah fana, sudah kau nafikan, baru isbat muncul akunya Allah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe sanglek Gusti. Renyang kula kok terus pun ngamalken sirul asror kok isi jengkelan bae. Apa sirul asror ki? Ngamal. Rencang. Jengkelan nesuna. Jengkel nesuan. Nggih. Pun ngamalke pirang-pirangan wulan. Setengah tahun langkung. Tapi kok si jengkelan bae apa sirul asror keliru apa piye? Tak kok karo aku kok kuwi. Lah aku iso jawab, aku tak takoke Gusti wae engko. Nggih. Santi mawon ya duren cangkokan, Gus. Nggih. Sing ping kalihipun pakai kelalen dia ada yang kedua. Yang kedua wong burung burung usul kok wis mati. Kowe mati niki kalbarki apa ora?
Nah, sampun Gus matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katanya sudah menjalankan sirul asrar, kok masih marah. Yun sewu Pak. Ketika manusia itu sudah mendengarkan yastami'unal qaula, wejangan tentang sirul asrar, dan meyakini, akhirnya dibawalah kunci itu, lalu wayattabi'una aksanahu, dia menjalankan petunjuk-petunjuk sirul asrar di setiap saat dan waktu. Memang betul, itu untuk mereda dan menjinakkan nafsu nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah kita. Ya, nafsu nafsiyah tugasnya adalah menyesatkan, melalaikan rohaniyah itu kepada Allah. Nafsu amarah itu tugasnya adalah tidak terima dengan apa ketetapan Allah, lebih-lebih ketetapan yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan sifat manusiawiyahnya. Akan marah. Oke. Kata Rasul, wahai sahabat, kau ini perang pulang dari jihad kecil. Nanti kau dan umatku akan mengalami jihad yang amat besar. Jihad adalah memerangi. Besar itu maksudnya hawa nafsu. Umatku besok akan menghadapi peperangan yang amat besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Dikatakan besar adalah kemanapun jenengan bawa, nafsu itu ikut. Dimanapun kau berada, nafsu selalu mengintai, dan kau tidak pernah bisa melihat nafsu. Iki cara wong perang niku wis kaimbang. Mungsuh sampean tahu jenengan nggak tahu mungsuh jenengan. Iku mungsuh dalam selimut itu. Hanya dengan pengendalian sirul asrar inilah kedua nafsu itu akan melek. Dia tidak akan mendapatkan lagi tentang bagian-bagian nafsu. Untuk mengakui sudah tidak. Tetapi untuk menuju sampai di situ ada prosesnya, Pak. Ingat, kekasih Allah itu menjadi 3. Pertama, fana. Kedua, kamil. Ketiga, baqo. Fana dan kamil, musyahadatul fana dan kamil itu mahfud makomnya. Lazim baqo maksum. Ketika saat di makom fana dan makom kamil, musyahadatul fana dan kamil, terkadang, ya memang masih amarah kadang muncul. Volume fana dan kamil itu lebih dominan munculnya di fana. Kamil itu orang kadang. Umpama di total 24 jam 1 hari 1 malam, ketika datang takdir sing gak penak, sing musyahadatul fana sing sering ngamuk, padahal sudah dia itu melakukan dzikir sirul asrar. Tetapi dia tidak akan berlarut-larut.
Ketika dia amarah itu dikatakan jatuh, pasti akan ditarik Allah kembali untuk tidak marah, gampang ngapuro terhadap jenengan. Kalau di musyahadatul kamil itu lebih dikit amarahnya. Dikit di total 24 jam. Lebih besar hatinya itu makrifat datang Gusti. Oleh marah mereka itu, beliau itu tidak melihat Allahnya pada saat itu. Melihat makhluknya, akhirnya muncul marah. Kalau melihat Allah, itu dia tidak akan pernah marah. Nah terus mana keterangan di depan tadi yang mengatakan kotoa, Allah mutus ruhaniyah iki mirru'yati akmalihi, dari lakuni makhluk diputus. Itu loh maksudnya, walaupun jenengan jatuh tetap bisa bangun kembali. Artinya nyun sewu, ada lampu disco pure pet. Lah ngeten nggih. Nah niki. Ketika pet, jangan dianggap setrumnya mati, putus. Enggak. Memang iki sistem biar pet gitu. Kalau kita pakai akal, ketika pet itu seakan-akan setrumnya putus, tapi mboten. Itu sistem. Ada yang tidak pet belas, pure tok. Loh, iki musyahadatul baqo, Pak. Ya. Yes, kita ditempatkan Allah di proses mana? Ada yang pure lama, kemudian pet pure, ada yang pet sawi pete, pure dwilu pure, mlebu maneh. Itu proses Allah terhadap kita masing-masing, Pak. Ikuti proses itu dengan cara bagaimana? Fastaqamu. Terus kecoi tali Allah itu semampu di dalam dirimu untuk bersirul asrar. Terus kecoi. Urusan Allah nanti meletakkan bagaimana, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nanti akan pada jatuh waktu di mana kebakoan terjadi, yaitu kemaksuman, itu nggak pernah mati sudah. Pertanyaan kedua, bagaimana sebelum sampai wusul wasilun, si salik ini yang mengadakan perjalanan menuju dan bertemu Allah dengan modal hati ingin berjumpa pada Allah sudah meninggal. Nah gitu nih. Iki jenenge wong ngerepotno Gusti Allah. Diundang kak gelem budal dewi tapi njaluk dijemput. Tapi sing budal dewe yaitu sing gak ngerepotno Allah kalbarki. Pertanyaannya, apakah kalbarki? Boten. Klunuk-klunuk koyok sapi dobol. Dibimbing Allah sendiri sampai langsung untuk menuju Allah, karena modalnya Anda sudah iman, sampai itu sudah benar ingat. Walaupun dosa kita syirik sampai berapapun, manakala di dalam hati jenengan ada tauhid sebiji sawi mengahadkan Allah, itu harapan untuk bisa sampai ke Allah. Tapi jenengan yojo terus mumpung ada hujah sing seperti ini, alah kalau dia enak dijemput nyawantai. Nah, sebetulnya jenengan iku beban rindu pada Allah untuk bertemu. Kan sudah diberikan cara sistematis bagaimana kita biar lekas cepat sampai bertemu Allah.
Saatnya iku mau kunci sirul aswad dipegang. Ketika suluk lekas, lepaskanlah keakuanmu yang berpikir, keakuanmu yang bersuluk. Akhirnya muncul keakuannya Allah. Urusan masalah masuk di alam sing macam-macam, sing padang putih, kalau sopo-sopo nggak ada siapa-siapa, udah itu bonus terhadap ada lagi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nama saya Anton Gus dari Kedumuni, Tanggil Tengah, Pekalongan Gus. Saya mau tanya Gus, ini gimana sikap kita kalau menghadapi saudara kita atau keluarga kita yang sedang sakaratul maut gitu Gus? Apa harus dibacakan surat Yasin atau bacaan at-taubah gitu Gus? Iya udah Gus, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan kita mengiringi saudara kita yang sakaratul maut, yang sudah dipendem aja, kita ada birrul walidain atau kebagusan yang harus kita lakukan. Apa birrul walidainnya? Ketika sakaratul maut, kalau itu termasuk golongan orang yang hatinya tidak buta, mengapa harus dituntun? Orang buta gak perlu dituntun, tahu sendiri jalannya. Yang perlu dituntun adalah orang yang buta. Bagaimana caranya kita menuntun waktu sakaratul maut? Mudah. Secara syariat, oke. Jenengan lakukan dengan membaca Yasin atau yang lainnya, monggo. Tapi secara hakikat ruhaniyahmu duduk ditajam. Duduk ditajam. Isinya di situ minta pada Allah secara syariat apa kesalahan itu lekas diampuni. Secara syariat. Berhubung jenengan duduk di tajali, berarti mana makhluknya? Nggak ada toh? Nggak ada. Inilah yang dimaksud awaladun sholihun. Ya Allah. Dikatakan anak soleh adalah anak yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Orang yang sudah makrifat pada Allah, maka keakuan diri makhluknya sudah tiada. Berarti Allah tak suka-suka Allah. Allah mengampuni saudara kita walaupun dia itu secara hukum dia berdosa, secara hukum dia ahli azab. Andai kata Allah mengampuni, siapa yang bisa protes? Itulah sifat jaiznya Allah, sifat wenangnya Allah. Jadi Allah nggak bisa Pak dihukumi salah, walaupun secara hukum ilmu itu salah. Ahli adab karena dia waktu di dunia dia itu adab. Baik secara syariat lebih-lebih hakikat dia itu ahli adab. Nggak boleh. Menurut hukum, tapi menurut sifat jaiznya Allah, suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Contoh. Kita sering berjalan di jalan raya, mbuh pakai motor, mbuh pakai mobil. Tapi ketika ada pejabat lewat, lampu merah, mengapa polisi lampu merah kok terus menerap? Kan undang-undang itu kan tidak untuk orang tertentu, toh, untuk seluruhnya toh. Siapapun kalau lampu merah itu wajib berhenti. Tapi fakta di lapangan, kok ada pejabat presiden, itu kok lurus, malah justru kita yang hijau itu di stop lah gitu dong. Itu karena kewenangan, karena sifat jais. Bukan menentang aturan,
dan juga bukan memberikan contoh untuk melanggar aturan, karena kewenangan. Karena kewenangan inilah tidak ada yang bisa menolak sekalipun undang-undang yang sudah dilegalkan. Tidak bisa kalah dengan kewenangan. Ini coba jenengan gak punya kewenangan, nyelontrong mawon. Lampu merah terak, CCTV ada. Nah, wes. Akhirnya jenengan kena tilang. Itulah yang terjadi karena tidak punya kewenangan. Nggak punya kewenangan tapi ikut-ikut. Etok, pura-pura. Jadi rombongan presiden kan ada polisi ngarep di belakangnya. Jenengan pakai Alphard ikut belakangnya. Padahal jenengan bukan tamu. Elok, lalu kena hukum, boten, gak ada berkait polisi. Lanjut. Apalagi jenengan di belakang ambulan. Ambulan itu melebihi kewenangannya itu daripada polisi atau presiden. Ambulan itu Pak ya, ikuti ya terus. Anggap aja keluarganya. Aku yakin, mohon maaf, pengguna jalan yang dari depan itu lebih mempersilahkan ambulan daripada yang lain. Karena ambulan itu adalah udah di atas polisi pun. Walaupun makanya lampunya opok-opok merah, gak biru. Karena merah itu memang yang urgen sekali. Diutamakan. Pernah toh di mana itu? Di Solo apa di mana? Ada rombongan presiden lewat, gitu. Tapi ambulan juga pada waktu diutamakan ambulan itu. Bon, apa mangga ditakoni? Oh ya. Jadi yang harus kita lakukan ketika saudara kita itu sakratul maut, cukup secara syariat lakukan membaca apa bisa Anda, tapi tajamkanlah. Ketika orang tua, orang dekat kita meninggal, kita kirim doa sama apa yang Anda bisa lakukan. Sedekah, monggo. Jariah, monggo. Atas namakan orang tua Anda, tapi Anda bertajalilah. Inilah yang dimaksud amaliyah. Apapun Anda tidak akan diterima oleh Allah manakala tidak bersumber dari qalbin zahidin, hati yang condong pada Allah. Surat Maidah ayat 29. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah apapun yang diterima oleh Allah itu adalah amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang condong imannya hanya pada Allah, bukan pada ganjaran, bukan pada pengampunan, surga, bukan. Condongnya hanya pada Allah. Lah bisanya condong pada Allah, itulah maksudnya ini wajah tu wajhiyah. Bisanya ini wajah tu wajhiyah, sampai harus memegang dzikir sirul asrar prosesnya. Baru bisa dikatakan tajalli. Begitu. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus tentang tadi yang telah dijelaskan, bahwa kita ini semua akan kembali. Di sini ada beberapa tingkatan yang ada di background itu, syariat, thariqat, haqiqat, dan makrifat. Bagaimana wujud kita ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan di makom syariat, kemudian thariqat, haqiqat, dan makrifat. Mohon untuk dijelaskan karena tidak semua yang ada di sini itu akan menjadi
berkedudukan di makom ma'rifat. Karena itu mungkin khusus ya, Gus ya. Nah, ini kebanyakan yang ada di sini kan menjalankan syariat. Pastinya apakah dalam keadaan syariat itu kemudian seperti tadi yang dijelaskan, jasadnya akan dimakan oleh cacing. Seperti itu. Terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak berhai. Di situ bukan ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhan nas. Bukan. Sudah amanu. Kalau amanu otomatis sudah muslimun. Nah, ini Islam, iman, ihsan. Yang dipanggil bukan muhsinun, tapi amanu. Mengapa kita yang dipanggil? Sebab apa? Kok dipanggil? Sebab gak datang. Kok umpama wis datang gak mungkin dipanggil. Wahai orang yang beriman, masuklah terhadap Islam dengan sempurna. Maksud kesempurnaan di dalam keislaman kita manakala sudah sampai pada ihsan atau ma'rifat Allah. Kalau belum dipanggil. Disinilah Pak, ada tingkatan kita di dalam tubuh Islam kita. Ada 4 tingkatan. Syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ketika Islam kita di syariat, kita mengenal istilah tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah sebatas nama. Naiklah kita di thariqah la ilaha illallah. Di situ akan membahas tentang sifat. Ya, sifatnya wujud, tidak bako, dan seterusnya. Lalu dengan sifat itu, kita dinaikkan kepada tauhid la ilaha illa anta. Lebih dekat lagi, kamu sudah tidak membahas sifat. Tapi di sini, jenengan iku dimasukkan perjalanan untuk menuju yang memiliki sifat, yang memiliki nama Allah, yang memiliki sifat Allah, itu mana? Kita dimasukkan di situ. Berarti kita dikirim ke substansinya yang setiap saat dan waktu kita sembah. Kalau sudah sampai, maka disitulah yang dimaksud la ilaha illa ana. Bapak Ibu, mohon maaf. Kita yang hadir di sini kebanyakan belum sampai ke anak. Nah gitu toh. Terus bagaimana keislaman kita selama ini? Kita di mana? Jenengan piyambak yang sudah paham sebetulnya karena jenengan piyambak yang alami. Apakah kita masih di jahri? Ataukah di sirri, ataukah di sirul asroh, bahkan sudah sampai di fana'u dzikri, walaupun itu hanya semenit, sejam, sehari, atau gimana. Itu Anda piyambak ingkang kertos. Itu Anda sendiri yang tahu dalam keadaan Anda sendiri. Terus bagaimana saudara-saudara kita yang belum sampai di tingkatan ana? Bahkan masih di huwa atau di Allah. Allah atau di huwa. Niki sebagai motivasi Pak ya. Sebab saya itu memegang ayat Al-Baqarah 256. Tidak ada paksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksa. Saya nggak boleh menyalahkan mereka yang di syariat tidak mau ke thariqah. Di thariqah tidak mau ke hakikat. Di hakikat tidak mau ke ma'rifat, tidak. Saya nggak ada hak untuk menyalahkan.
Karena ayatnya sudah dikatakan, Muhammad, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan umatmu untuk mengikutimu. Tidak ada paksaan. Berarti ini hak asasi. Ajaran yang bagaimana yang menurut Rasulullah ini menurut Allah tidak ada paksaan. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yaitu ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu yang selama ini terbelenggu oleh nafsumu sendiri. Enggak boleh. Terus isinya ajaran itu, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan jeratan nafsu di dalam dirinya, atau meninggalkan kepentingan nafsu dalam dirinya, atau meninggalkan cintanya dirinya terhadap apa yang disuguhkan hawa nafsu, maka wa yu'min billah, dia akan bertemu Allah, dia akan cintanya hanya pada Allah, dia akan imannya hanya pada Allah. Kalau sudah melakukan ini, pegang teguhlah ini. Pegang teguhlah tali Allah ini. Nah, kami sendiri Bapak Ibu nggak boleh menyalahkan jenengan di antara jenengan yang masih ada di syariat, nggak mau naik ke sampah makrifat. Aku nggak ada maksa, nggak ada paksaan ini untuk jenengan hendak. Saya juga tidak boleh menyalahkan kalau jenengan ini bersikukuh di dalam kelas panjenengan. Hendak. Tapi ingat, semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Kita nggak usah bicara besok di akhirat, Pak, di dunia. Boleh kita buktikan. Kita rasakan sendiri bagaimana saat rohaniah kita itu dalam cengkeraman nafsu. Bagaimana? Itu jenengan pasti akan ada khawatir, ada susah. Jenengan tidak menentu. Apa nasib anakku besok, apa nasib ekonomiku besok, dan lain sebagainya. Gundah gulau. Itu yang terjadi. Tapi bagaimana saat ketika Anda, panjenengan rohaniah ini sudah masuk di dalam surat Az-Zumar ayat 18, artinya di situ adalah mereka yang sudah mendengarkan dan menerima ajaran Rasulullah ini dan mengikuti apa yang telah diserukan Rasulullah, aku yakin kebalikan yang tadinya khawatir tidak khawatir. Yang tadinya sampean takut dengan apa yang besok akan terjadi, jenengan tidak. Karena apa? Hati sampean sudah kekeh. Semuanya itu karena Allah. Terus bagaimana yang tidak mau? Saya hanya menyarankan saja. Itu kalau diterima. Hayati di angan-angan, diresapi kalau sementara belum bisa menerima, nanti kalau mau tidur. Betul enggak? Ajaran Rasulullah di jalur tidur hak ini. Betul enggak? Aku yakin bagi jenengan yang sudah mempraktekkan, menemukan bedanya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini di dunia. Terus nanti di akhirat bagaimana? Tidak jauh berbeda ketika kita di dunia, Pak. Sebab dunia itu adalah gambaran apa kehidupan kita besok di akhirat. Dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 72. Al-Isra ayat 72. Di situ dikatakan, mangkana fi
hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mangkana fi hadihi ke dunia maksudnya. Barang siapa saat ada di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, artinya imannya itu masih selain Allah. Contoh, iki ono tekan, ono tekan. Iman pada selain Allah begini. Ya Allah sekerire, hatiku iman sebab teko makhluk. Berarti imanku pada makhluk. Nggak ada, nggak bisa tembus imanku langsung Allah di situ, nggak bisa. Barang siapa di dunia ini hatinya itu masih buta pada Allah, berarti imannya masih pada degan, ya. Bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di akhirat pun setelah meninggal dia akan gelap, dia akan buta. Bahkan yang lebih menakutkan dalam ayat itu terakhir, wa adallu sabila, dan jalannya lebih tersesat lagi. Lah ya mesti Pak, meripat utuh, nggak ada cahaya, dipaksa untuk berjalan, ya tersesat. Kecemplung got, kita jatuh ke jurang. Makanya mengapa orang tua kita itu dulu bilang di dalam Quran juga begitu. Siratal mustaqim wangil, cowili seperti kawacil, seperti rambut dibelah menjadi itu. Ya Allah Pak, jenengan nek semerap cari tol Pekalongan ombok, lebih ombok maneh. Lapangan sepak bola lebih lebar lagi Pak. Tapi berhubung selebar apapun jalan itu, berhubung nggak ada cahaya, gelap, mata juga buta, peten dedet, ayo jalano, nyampe nggak bisa, nyeletung. Akhirnya itulah jatuhlah neraka. Mengapa dikatain seperti rambut dibelah menjadi 7? Saking aneh, saking sulitnya. Mengapa sulit? Karena buta. Di dunia kita buta, di akhirat ini ayat Pak ya. Urusan percaya nggak percaya bagi umat manusia urusan masing. Saya tidak memaksa untuk mempercayai, enggak. Cuman saya katakan ini hukum bagi umat versi Islam yang tertinggi, Quran. Setelah Al-Quran, As-Sunnah, lalu ijma' qiyas, miturut orang Nahdiyin. Pertama kita pedoman Al-Quran. Di mana Al-Quran berbicara tentang hal ini. Dikatakan buta itu gini loh Pak. Hati ini tidak bisa tembus ke Allahnya. Iman kita itu masih ada selaput yang menutupi, akhirnya kita iman pada yang menutupi itu tadi, yaitu makhluk. Kata Allah, yahjubuhum bi'ilmihim au bi'ibadatihim au bi'amwalihim. Sehingga muncul satu ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum, sesungguhnya amwal, wa auladukum, anak-anak, itu adalah fitnah, ujian. Artinya ujian melihat dunia dan anaknya atau melihat Allahnya. Kalau mata buta itu pasti akan melihat makhluknya, dan makhluk itulah yang akan menutupi hati kita, karena kita tidak mengiyakan ajaran untuk menembuskan pada Allah. Akhirnya justru keberadaan dunia, keberadaan anak itu sebagai hijab
hati kita pada Allah. Ya seperti ikan tahu tempe mang lho Pak. Garam mempengaruhi dirinya, akhirnya dirinya ikut asin. Kalau ikan di laut nggak bisa. Kecuali ikan di laut kita ambil, kita matikan, dicemplung nih mana, gak usah sedino sak jam ikan itu akan asin. Sampai tanya terhadap tukang pelaut menjadikan ikan asin itu bagaimana caranya? Sampai tanya sana. Itu ada caranya. Jadi apa yang terjadi besok di akhirat itu gambaran apa kita saat di waktu di dunia. Sehingga kalau boleh saya katakan, kita beramalia, melakukan apa saja di dunia. Itu sebetulnya kita membangun apa besok di akhirat. Kita bangun kebaikan, ya jadinya ngunduhi ning akhirat. Hanya itu. Jadi di sini terus mana yang dikategorikan akma? Golongan yang mana? Apakah golongan di syariat? Apakah golongan di thariqah? Apakah yang sudah melewati daripada hakikat untuk menuju makrifat? Mana yang dikatakan sebagai golongan yang buta itu? Apakah selain umat Islam? Tinggal saya menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata dohir Pak ya, kacamata dohir. Siapapun kita dan apapun. Kalau di dunia rohani kita masih buta pada Allah. Itu yang dimaksud surat Al-Isra ayat 72. Kacamata hakikat. Kacamata hakikat, apapun agama kita, mohon maaf, apapun status kita, manakala rohaniah kita itu masih buta pada Allah, itulah golongan kita yang dikatakan golongan yang buta. Tetapi kalau saya tarik dari kacamata dohir, kacamata syariat, merekalah waktu di dunia yang belum masuk agama Islam. Ternyata mahwa al-Islam, apa sih Islam itu? Salama yusallimu taslim, pasrah, selamat. Iso islamet, Anda harus pasrah. Iso pasrah dengan benar, Anda harus tahu siapa yang dipasrah. Orang yang pasrahnya dikatakan benar, itu dijawab di dalam surat Az-Zumar tadi 54. Wa anibu, kembalilah kau pada Tuhanmu, ila rabbikum, kemudian wa aslimu, baru pasrah. Nek wis ketemu baru pasrah. Ojo pasrah sebelum ketemu. Enggak ada orang, Pak. Jo, pasrah pada motor saya ya. Belum ketemu yang kita pasrahi. Itu gak sah. Kita harus bertamu dulu terhadap orang yang kita tahu, ketemu, Pak D, pasrah sepeda niki kula ajeng itu sapi. Oh iya, dekane ngene balik. Lah wis, aman. Pasrah kita belum ketemu. Makanya ayatnya wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau pada Allah, kemudian wa aslimu lahu, baru kau bisa pasrah. Kadang-kadang kita kan sudah terbiasa toh Pak, sebagai petani kita membajak sawah dalam rangka menanam. Udah saya laksanakan, ikhtiar sudah saya siapkan. Aku pasrah nanti jadinya tanaman saya itu hasil berapa, apa kata Allah. Ditanya, Son, siapa yang menjadikan kau bisa membajak? Allah. Terus yang menanam Allah, yang menumbuhkan padimu Allah, yang membuahkan
Allah. Kurang 3 hari saya panen, dihabiskan oleh tikus. Siapa yang menghabiskan? Diemun. Karena tikus. Kan nggak bisa jawab. Akhirnya hitung-hitungan Pak saya. Dari pekerjaannya, tenaga kerja, dari uangnya, di total semuanya 10 juta. Habis. Marah. Akhirnya ketemu tikus yang tak ikut makan. Mesti dibunuh. Itulah kita. Bagaimana dikatakan tawakalku, pasrahku itu benar. Lawang aku belum ketemu Allah. Kurang benar, Pak. Bahasa lesan sudah benar. Tawakaltu Allah. Sudah kupasrahkan pada Allah semuanya apa kata Allah. Tapi di akhir kesimpulan rugi kita. Gerunjal enggak hati. Kalau gerunjal berarti pasrahku bermasalah. Pasrah tawakal yang bermasalah adalah ketika kita pasrah sebelumnya belum bertemu Allah. Ini persoalannya. Ya Allah ya Karim. Inilah fakta yang terjadi pada diri kita, Pak. Ikhtiar sudah ku lakukan. Sepeda sudah ku masukkan ke rumah. Mohon maaf, sudah ku kunci. Sepeda sudah ku kunci setir. Kita belanja Indomaret atau di apa. Keluar-keluar sepeda sudah tidak ada. Semuanya ikhtiar bentuk sudah dilakukan. Tawakal, aku pasrah padamu ya Allah. Aduh jenengan, nanti colong uang. Terima. Berarti kita pasrahnya itu abal. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian besar di antara manusia mengatakan, aku beriman padamu ya Allah dan hari akhir. Ngono, Pak. Aku beriman. Tapi wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Ayat Quran Al-Baqarah, Pak, itu. Jadi ini siapa? Kediriku gelogok jarak. Sinten Pak niku? Pak No. Nggih, Pak No. Nggih. Allah. Kembali kepada pertanyaan tadi. Saya ulangi, secara pandangan hakikat yang dikatakan orang buta, mata hatinya adalah orang yang ketika saat di dunia belum bisa sampai pada Tuhannya. Imannya masih pada makhluk. Apapun agama kita, apapun bendera kita, apapun suku kita. Tapi kalau dipandang dari kacamata syariat dohir, merekalah yang belum masuk dan mengikuti ajaran Rasulullah di dalam ajaran dinul Islam. Sebab ada ayat inna dina indallahil Islam. Nah, bahasa hakikat akhirnya saya ngomong, umpama kita sik bersyariat belum sampai marifat mati, muga-muga. Lah ngoten nggih? Muga-muga di ngapura. Ngoten dan iki kelak. Jadi tetap saya berlaku seperti mudah-mudahan. Makanya kita di dalam hukum syariat harus memakai insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, ngoten nggih? Tapi kalau sudah di jalur hakikat makrifat, itu sudah pasti. Sudah pasti. Sekarang di dunia aja, jenengan hati kalau sudah tidak buta pada Allah, apa yang terjadi? Kejejeman, kebahagiaan. Walaupun jenengan ini posisi dohir, fisik dimiskinkan Allah. Miskin loh Pak. Ya Allah Pak, kurang ya opo kanjeng Nabi ku anak yatim. Ketika beliau
dalam kandungan sudah ditinggalkan ayahandanya. Ketika beliau itu sudah dilahirkan, belum jangkep susu, mimiknya ASI, sudah beliau Siti Aminah, beliau itu wafat, dan dia diasingkan untuk minta susu kepada orang lain. Kurang susahnya opo. Kita hanya dikotek Gusti Allah, bisnisnya koleng ngono aja Allah. Bojo lu sik nyekel, anak masih ada. Nyun sewu Pak, saya bicara rumah sekarang. Rumah beliau beratap, sampeyan tinggal piyambak dengan daun korma. Kita lihat semuanya, walaupun gede, atapnya sudah aman, genteng, asbes. Lebih nemen Rasulullah daripada kita. Ini mohon maaf. Mohon maaf. Andai kata. Saya ini sudah menjadi kepala desa 2 periode, Pak. 2 periode. Sampai sekarang pribadi saya bikin rumah sendiri belum bisa. Udah, zaman gak usah tanya kemanakah uang-uangmu. Jadi kemarin bisa gak usah tanya. Pokoknya sampai detik ini secara pribadi diri sendiri saya tidak bisa bikin rumah. Estu. Mungkin jenengan lah itu Gus, rumah sing sampean nggone sekarang kok yo maklum. Nah, iki boleh aku cerita ngomong syariah. Ada salah satu jamaah Pak, memang ingin membikinkan saya rumah. Iya, iki bahasa syariat loh Pak ya. Wis gak usah saya sebut inisialnya. Dalam perjalanan itu banyak akhirnya yang membantu jamaah itu. Saya tadi kan bilang, dari pribadi saya sendiri sampai detik ini menjadi kepala desa 2 periode itu belum bisa bikin rumah sendiri. Lah, tapi kalau saya banding terhadap Rasulullah, seenak aku, walaupun pernah menempati rumah gedek ukuran 4 kali 5 meter selama 2 tahun. Nah, ya tak? Itu lebih baik saya ekonominya daripada Rasulullah. Nah, itu loh Rasulullah nggak pernah mengeluh. Masa sih saya sudah begitu kok mengeluh? Lah keliru sih, gitu. Wong Rasulullah memberikan teladan. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah kok aku ku mengeluh? Nyun sewu Pak. Siapapun kita manusia, pengen aslinya punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya segala-galanya lah gitu tak? Manusia kabeh. Tapi kebanyakan manusia itu terjebak di dalam kesenangan itu, akhirnya lali dengan apa? Hari yang akan kekal. Akhirnya itulah yang membutakan hati kita pada Allah. Jadi kesimpulannya Pak, manakala belum sampai ke makrifat, jikalau Anda itu sudah dikatakan salikin, orang yang di dalam hatinya ada keinginan berjumpa pada Allah, cuman aja belum sampai ketemu dia meninggal, jawabannya di atas tadi, di depan tadi sudah jelas, cuman sekarang kita yang belum ada keinginan kepada Allah berjumpa, itu bagaimana? Akhirnya hanya satu doa saya, mudah-mudahan diampuni Allah. Itu aja. Tapi ingat, Nabi Ibrahim ilok ki Allah. Ibrahim pamane apa piye muntah bapakne apa piye? Nek Kanjeng Nabi Muhammad termasuk pamannya ya. Itu tidak terpengaruh, enggak ada pengaruh itu momunan aku supaya diampuni pamanmu atau siapa itu ya.
Saya lupa. Itu artinya apa, Pak? Doa yang tidak sampai pada tajalli Allah ketolak. Ketolak. Karena masih disebut doa. Doa itu boleh disebut minta. Doa alias minta. Minta itu urusan dikasih atau tidak, urusan yang diminta. Berhubung kita mintanya itu besosol ati, mantel, makso-makso, ya beda lagi. Nek sampai diam aja, kelihatannya orang kok melas. Udah. Itulah maksudnya tajalli, Pak. Tajalli. Itu contoh. Bukan perkara doanya Rasulullah itu enggak diterima. Enggak. Rasulullah itu selagi masih di dalam dirinya makhluk muncul, betul sakit diterima. Tapi kalau yang muncul akunya Allah, beda lagi. Ingat, sampai ada hadis yang mengatakan tentang sholat sunnah. Sahabat, siapa yang sholat bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau. Lah gitu dong. Pernah hadisnya sama dengar. Siapapun itu nggak ada yang bisa, Pak, kecuali Sayyidina Ali, dan itu pun ketika salam dia itu masih melihat serban hijau sebagai hadiah. Itu pun ditolak. Empun disimpulkan wong Sayyidina Ali gak iso khusyuk apalagi kita. Jangan gitu, Pak. Anda kalau begitu berarti secara langsung atau tidak langsung memerkes kemauan umat kita untuk bisa khusyuk. Gak bisa ningkat. Kalau begitu ada hadis yang mengatakan ketika beliau Sayyidina Ali pulang dari peperangan kena panah sukunya. Beliau berkata, jangan kau cabut sekarang, nanti aja waktu aku sholat. Dicabut. Setelah itu tanya, sudah tak? Berarti nggak terasa. Artinya apa? Ketika aku usul jabutan, berarti Rasulullah bisa, berarti Sayyidina Ali kan bisa khusyuk. Artinya apa hadis itu? Kalau boleh saya terjemahkan, siapapun diri kita, apapun status kita, alim atau tidak alim, kaya atau miskin, tidak akan khusyuk manakala Anda tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan mempraktekkan dinul haq niki. Titik. Itu artinya di situ. Siapapun. Sebab Gusti Allah biyen ambak sekarang sama modern. Ayo aku takok. Gusti Allah zamane Kanjeng Rasul ambek Gusti Allah sekarang sama enggak? Sama. Siapapun yang dikehendaki Allah tidak melihat latar belakang atau nasab, Allah berkehendak mesti terjadi. In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, di situ, Pak. Jangan, oh itulah zaman iya nek nabi langsung diwurui Allah. Langsung. Kalau kita iblis itu di YouTube iblis. Allah ya karim. Aku tanya, ya apa sih rupanya iblis? Iku nafsumu. Iku nafsumu dewe. Kayak ngerti nafsu wae, bos. Ternyata nafsu adalah keakuan diri. Ngaten niku. Nggih. Apa pertanyaannya lagi?